Legenda Tanah Jawa memang tidak pernah usai diperbincangkan. Yang namanya legenda memang memuat banyak kontroversi tentang kebenarannya. Kita sebagai generasi lanjutan hanya bisa memetik hikmah positif yang ada di dalam setiap legenda dan sejarah yang sangat subjektif tersebut. Konon, nama Pulau Jawa dan Tanah Jawa dulu kala adalah Swetadwipa, sedangkan anak benua di India disebut Jambudwipa. Seluruh gugusan kepulauan di wilayah Asia Selatan dan Tenggara dinamakan anak benua atau gugusan pulau-pulau Jawata. Karena Jambudwipa dan Swetadwipa berasal dari daerah yang sama, maka tidak heran kalau budayanya banyak yang menyerupai atau dalam perkembangannya terbukti saling mempengaruhi. Jika ditinjau dari perkembangan geografisnya, pada sekitar 20 hingga 36 juta tahun yang lalu, di Asia bagian selatan terjadi proses bengkaknya anak benua India ke utara. Hal ini mengakibatkan terjadinya tabrakan dengan lempengan yang di utara. Akibatnya, ada gundukan tanah yang mencuat ke atas yang kini dikenal sebagai Gunung Himalaya. Pada saat itu, dataran Cina masih terendam lautan. Anak benua yang di selatan dan di tenggara, yaitu Jawata, termasuk Swetadwipa dan Jawadwipa, muncul sebagai pulau-pulau mata rantai gunung berapi. Dalam kisah-kisah kuno, banyak diceritakan bahwa orang Jawa itu sebenarnya anak keturunan atau berasal dari dewa. Dalam bahasa Jawa, orang Jawa disebut Wong Jowo dalam bahasa ngoko sehari-hari. Artinya, wong itu dari kata wahong Jawa. Artinya orang Jawa itu adalah anak keturunannya dewa. Begitu pula tiang Jawa yang berasal dari Ti Hyang Jawa. Artinya juga sama, yaitu anak keturunan dewa dalam bahasa Kromo Inggil. Jawata artinya adalah dewa, gurunya orang Jawa. Menurut pandangan wayang kulit, keindahan Pulau Jawa pada masa itu telah menarik perhatian dewa-dewi dari Kayangan, sehingga mereka turun ke Marcapada, Tanah Jawa, dan membangun kerajaan-kerajaan pertama di Jawadwipa. Raja Kediri, Jayabaya, adalah Dewa Wisnu yang turun dari Kayangan. Jayabaya amat populer di Jawa dan Indonesia karena ramalannya yang akurat mengenai sejarah perjalanan negeri ini dan berisi nasihat-nasihat bijak bagi mereka yang memegang tampuk pimpinan negara, bukan saja untuk para priai atau pejabat negara, melainkan juga untuk para kaula biasa. Ramalan itu dikenal dengan ramalan Joyoboyo. Jawadwipa, menurut sebuah sumber, adalah kerajaan dewa pertama di Pulau Jawa, letaknya di Gunung Gede Merak, dengan rajanya Dewa Eso atau Dewa Worman yang bergelar Wisnu Dewa. Sang dewa Kayangan, permaisurinya bernama Dewi Pratiwi, nama dari Dewi Bumi. Dia adalah putri dari seorang begawan Jawa yang terkenal, yaitu Begawan Lembu Suro. Begawan Lembu Suro dikenal memiliki ilmu dan tingkatan spiritual yang sangat tinggi. Dia mampu bertahan hidup di 7 dimensi alam atau Garbo Pitu dan tinggal di Dieng, yaitu letak geografisnya di Jawa Tengah. Kata Dieng berasal dari Adi Hyang yang artinya sukma yang sempurna. Perkawinan Wisnu Dewa dengan Dewi Pratiwi melambangkan turunnya dewa yang berupa sukma untuk menetap di bumi Jawadwipa. Keberadaannya di bumi aman dan bisa berkembang karena didukung oleh daya kekuatan bumi yang digambarkan sebagai Begawan Lembu Suro. Kecantikan Pulau Jawadwipa bahkan akhirnya menarik hati rajanya para dewa, yaitu Betara Guru atau Batara Guru, untuk mendirikan kerajaan di bumi ini. Turunlah dia dari Swarga Loka dan memilih tinggal di Gunung Mahendra yang kini disebut Gunung Lawu
terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur antara Surakarta dan Madiun. Betara Guru memiliki sejumlah nama lain seperti Sang Hyang Jagatnata, Ratunya Jagat Raya, The King of the Universe, dan Raja Hyang Kirinata, Ratunya Gunung-Gunung, The King of Mountains, di Kerajaan Mahendra, Sorga yang Agung, The Great Heaven. Betara Guru memakai nama Ratu Mahadewa. Keraton Kerajaan Mahendra dibangun mirip seperti Keraton Batara Guru di Kayangan. Piranti-piranti surga yang dibuat antara lain gamelan, seperangkat alat musik untuk hiburan para dewa dengan menikmati alunan suaranya yang merdu dan saat sedang menari atau olah biksa. Pada masa itu, menari bukanlah sekedar mengayunkan raga mengikuti ritme musik, tetapi merupakan latihan untuk konsentrasi dan selanjutnya kontemplasi untuk mengenal jati diri dan menemui Sang Pencipta. Nama gamelan itu adalah Lokananta. Kemudian patung-patung penjaga istana, yaitu Cingkarabala dan Balaupata yang diletakkan di sebelah kanan kiri pintu gerbang istana. Artinya, istana dijaga kuat sehingga aman. Kemudian pusaka berupa keris, cakra, tombak, panah, dan sebagainya dibuat oleh empu terkenal, yaitu Empu Ramadi. Setelah para dewa bisa tenang tinggal di bumi Jawa Dwipa, menikah dengan putri pribumi, dan memiliki sejumlah anak keturunan, Batara Guru kembali ke Kayangan. Beberapa putranya ditunjuk untuk meneruskan memimpin kerajaan-kerajaan yang sudah berdiri. Selain di Jawa, juga ada di Sumatera dan di Bali. Di Pulau Sumatera, Sang Hyang Sambo bergelar Sri Maharaja Maldewa di Kerajaan Medang Prawa, di Gunung Raja Basa, dekat Ceylon sekarang negeri Maldives. Kemudian di Bali, Sang Hyang Bayu yang bergelar Sri Maharaja Bimo di Gunung Karang, kerajaannya Medanggora. Pulau Bali juga terkenal dengan sebutan Pulau Dewata. Kemudian di Pulau Jawa, Sang Hyang Brahma bergelar Sri Maharaja Sunda di Gunung Mahera, Anyer, Jawa Barat. Kerajaannya bernama Medanggili. Asal muasalnya penduduk yang tinggal di Jawa bagian barat disebut orang Sunda. Juga ada Sang Hyang Wisnu yang bergelar Sri Maharaja Sumat, tinggal di Gunung Gora, Gunung Slamet, Jawa Tengah. Kerajaannya bernama Medangpuro.